wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wulandari dengan NIM 23101162200006. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa Google Classroom itu merupakan platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Google untuk memudahkan proses belajar mengajar agar lebih efisien, terorganisasi, dan interaktif. Melalui platform ini, dosen dan mahasiswa atau pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi, berbagi materi, mengelola tugas, serta melakukan penilaian secara terpusat. Classroom dirancang agar mudah diakses melalui komputer maupun perangkat seluler, sehingga mendukung pembelajaran digital di lingkungan perguruan tinggi. Dalam konteks perkuliahan, Google Classroom berfungsi bukan hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran digital yang mengintegrasikan pengorganisasian materi, komunikasi akademik, petugasan, umpan balik, dan kolaborasi. Platform ini mempermudah dosen dalam menyampaikan silabus, mendistribusikan bahan ajar, memantau kemajuan mahasiswa, mengatur tugas penelitian, hingga menyimpan riwayat kegiatan akademik yang berguna untuk evaluasi dan akreditasi. Pada tahap awal, penggunaan dimulai dari pembuatan kelas di classroom.google.com menggunakan akun instansi agar keamanan data lebih terjamin. Dosen memberi nama kelas sesuai kode dan nama mata kuliah, kemudian menambahkan CO teacher atau asisten pengajar jika ada, serta mengundang mahasiswa menggunakan kode kelas atau alamat email. Pada awal perkuliahan, dosen perlu mengunggah silabus yang mencakup pencapaian pembelajaran, bahan ajar, bobot penilaian, tata tertib kelas, dan jadwal kegiatan. Struktur pembelajaran di dalam Google Classroom ini perlu mengikuti rancangan semester. Dosen dapat mengelompokkan materi berdasarkan topik atau minggu agar lebih mudah diakses. Setiap topik dapat berisi bahan bacaan, video, slide kuliah, serta kuis singkat. Saat memberikan tugas, dosen dapat menggunakan fitur buat salinan untuk setiap siswa, agar setiap mahasiswa memiliki dokumen sendiri. Untuk kerja kelompok, dosen dapat membuat folder bersama dan menambahkan rubrik penilaian agar penilaian lebih objektif dan transparan. Dalam penilaian, Google Classroom mendukung evaluasi formatif dan sumatif. Kuis formatif dapat dibuat melalui Google Form untuk mengukur pemahaman awal mahasiswa, sedangkan proyek akhir atau laporan penelitian dapat digunakan sebagai penilaian sumatif. Penggunaan rubrik penilaian sangat disarankan untuk menjelaskan kriteria seperti kualitas analisis, ketepatan metode, dan kedalaman argumentasi. Umpan balik dapat diberikan secara langsung melalui komentar privat agar mahasiswa memahami area yang perlu diperbaiki. Komunikasi akademik dapat berlangsung secara sinkron maupun asinkron. Untuk komunikasi asinkron, dosen dapat menggunakan fitur screen untuk pengumuman penting, sedangkan diskusi atau konsultasi individual dilakukan melalui komentar pada tugas. Google Classroom juga terintegrasi dengan Google Meet, sehingga dosen dapat melakukan kuliah daring, seminar, atau bimbingan secara langsung dengan opsi merekam pertemuan dan membagikannya kembali kepada mahasiswa. Kolaborasi antar mahasiswa dan dosen semakin mudah berkat integrasi dengan Google Workspace. Mahasiswa dapat bekerja sama membuat dokumen, presentasi, atau analisis dalam waktu nyata. Fitur komentar dan saran memungkinkan dosen memberikan umpan balik terperinci tanpa perlu bertatap muka. Dalam tugas besar seperti penelitian atau proyek akhir, dosen dapat meminta mahasiswa menggugah draft bertahap dan melakukan
peer review untuk meningkatkan kualitas akademik. Penggunaan Google Classroom pada kelas besar menuntut pengelolaan yang efisien. Dosen dapat menambahkan co-teacher untuk membantu memeriksa tugas dan menjawab pertanyaan mahasiswa. Nilai juga dapat diekspor ke Google Sheet untuk dianalisis. Sementara, fitur pengelompokan topik membantu membedakan materi antar kelompok praktikum. Penggunaan Google Classroom pada kelas besar menuntut pengelolaan yang efisien. Dosen dapat menambahkan co-teacher untuk membantu memeriksa tugas dan menjawab pertanyaan mahasiswa. Nilai juga dapat diekspor ke Google Sheet untuk dianalisis. Sementara, fitur pengelompokan topik membantu membedakan materi antar kelompok praktikum. Integritas akademik harus ditegakkan dengan jelas. Dosen dapat menggunakan laporan horizontal dan memberikan kesempatan untuk revisi berdasarkan umpan balik. Kebijakan plagiarisme, referensi, dan keaslian karya perlu disampaikan sejak awal semester. Google Classroom juga memperhatikan keamanan data pengguna. Disarankan agar dosen menggunakan akun institusi, tidak membagikan data nilai secara terbuka, dan selalu memastikan hak cipta bahan ajar dihormati. Platform ini juga mendukung integrasi dengan sistem akademik kampus, laboratorium virtual, dan alat pemeriksaan plagiarisme. Dalam penerapannya, praktik pedagogis terbaik mencakup perencanaan terstruktur, penyusunan rubrik yang jelas, serta memberikan umpan balik tepat waktu. Dosen dapat menerapkan model flipped classroom di mana mahasiswa mempelajari materi terlebih dahulu sebelum sesi diskusi sinkron. Refleksi mingguan yang dikirim melalui classroom dapat membantu mahasiswa mengembangkan kesadaran belajar. Setelah semester berakhir, kelas dapat diarsipkan agar data tersimpan rapi. Dosen dapat menggunakan fitur Repost untuk menyalin tugas dan materi ke semester berikutnya tanpa membuat ulang. Proses ini menjaga efisiensi dan konsistensi antar tahun ajaran. Penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran membawa banyak manfaat, mulai dari efisiensi manajemen pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, kemudahan penilaian, hingga keterlibatan mahasiswa yang lebih aktif. Dengan pemanfaatan yang tepat, platform ini dapat menjadi sarana pembelajaran modern yang selaras dengan tuntutan pendidikan tinggi di era digital. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.